Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya jangan videonya diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan, apalagi kalau diadu-adu terus diunggah ulang, itu bisa babak belur nanti kan. Kan sekarang masih aja ada yang suka video ini dipotong padahal kedua orang ini nggak pernah ketemu terus diadu gitu ya. Ya bagaimana teknologi memfasilitasi untuk itu dan kita tidak mungkin bisa melawan teknologi ya. Jadi kesadaran kita lah yang bisa menghentikan itu. Oke, sebelum kita lanjutkan kajian kita, aku ucapkan salam Isra untuk semuanya, Islam rasional sebagai trigger belajar dan mengajar kita. Kali ini suasananya cukup dingin dan alhamdulillah nduk libur karena sebentar lagi rapotan ya, jadi aku bisa live pagi gitu ya. Jadi kondisional lah live-nya itu kapan saja bisa, maka aku live ya, karena kesibukannya juga random, acak, jadi nggak bisa ditentukan live-nya tiap jam sekian gitu. Cuman kan dengan kecanggihan teknologi kan kalian dapat notice kan ya kalau aku live bagi yang telah mengikuti. Jadi tetap bisa terkontrol lah, bisa apa namanya, bisa mendapat berita terupdate kalau aku live kapan gitu. Jadi sebetulnya ya tinggal bagaimana kalian ya, kalau memang mau belajar ya monggo, kalau enggak juga enggak ada masalah gitu ya. Oke, diusir dulu paginya dengan kopi panas dan logikanya supaya bisa didongkrak dengan kopi panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenisnya Arabica, jadi ada kecut-kecutnya. Kalau Robusta aku ndak kuat, terlalu pahit. Oke, bagi teman-teman yang tergabung dalam grup WA Isra, kajian virtual Islam rasional, tentu bahasan ini mudah mereka ikuti karena kami melanjutkan diskusi itu mengalir gitu, bukan by design, mengalir saja. Akhirnya ketika kemarin aku menjelaskan dalam fika pertanyaan yang direquest oleh bapak kita ya, beliau adalah sesepuh dari kami kajian Isra ya, tentang surat An-Nisa ayat yang ke-78 dan 79, dan sudah kita buktikan itu tidak berbenturan karena perspektifnya beda. Yang 78 itu takdir ya, yang 79 itu usaha ya, jadi perspektifnya beda ya. Dan aku sudah nukil beberapa penjelasan ya dari Gusti Allah Agung langsung dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak datang dari sisi Tuhanmu, engkau akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Ya, dan alhamdulillah itu tidak bertentangan. Ya, aku sudah jelaskan. Karena apa? Aku awali dengan koherensi dan korespondensi. Ya, kalau kitab itu nggak beres, maka agama itu nggak beres, gitu ya. Ini tolong digarisbawahi supaya otakmu nggak goblok gitu loh, ngerti? Kalau kitab sucinya nggak beres, maka agamanya itu nggak beres.
Itu cara melihat sederhana, nggak perlu kita bertarung kata-kata akhirnya saling menyesatkan dalam rimba kata-kata. Sederhana, karena agama itu berpijak pada kitab suci, maka kalau kitab sucinya nggak beres, agama itu pasti nggak beres. Tetapi kalau kitab sucinya beres, agama itu beres. Tapi tolong dibedakan antara agama dan perilaku umat yang beragama. Idealnya sih umat yang beragama itu perilakunya itu selaras, seiring, sejalan, seirama dengan agama yang dia klaim, gitu loh ya. Ya, inilah perlunya kita selalu banyak belajar, membaca ya. Karena ada hal-hal yang perlu dijelaskan memang. Ya. Dan aku sudah sampaikan itu tentang request dari Bapak kita, dan diskusi itu berlanjut di grup WA ISRA, Islam Rasional, ya, kajian virtual. Maka bagi teman-teman ISRA, dia nggak begitu sulit mengikuti kajianku. Kalau yang di lainnya aku nggak tahu. Ini Vika YouTube live ya, Vika aku nggak ada urusan ya. Yang di TikTok mauku sih segera 1000 tap-tapnya supaya aman, tapi tadi itu belum 1000 aku sudah take off, sudah aku mulai. Gue minta sih 1000 supaya aman, tidak rungkat. Tapi kalau nggak ada 1000 gue nggak ada urusan. Gue nggak mau didikte oleh tap-tap segala macem ya. Meskipun gue sebetulnya maunya idealnya begitu aku persiapan, kalian tap-tap 1000, aku selesai persiapan langsung naik gitu loh, nggak ada waktu yang terbuang sehingga aku bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lain setelah kajian gitu ya. Ditambah lagi ini HP ku rusak yang XL, lagi hang, jadi teman-teman yang menghubungi WA lewat nomor XL ku lagi nggak bisa dihubungi ya, karena lagi hang ya. Rusak dia, sepertinya nggak tahu, lempar biru ya, lempar yang lama beli yang baru. Memang sudah tua itu ya. Dan memorinya cuma 32, sementara ikut grup itu masing-masing kirim video wes penuh, wes macet dia ya. Jadi untuk teman-teman yang menghubungi aku via XL untuk sementara itu nggak bisa dihubungi karena hang ya, mungkin bisa lewat nomor lain yang ada 2 yang di Vika itu kan. Oke. Itu awal behind screen-nya. Kami tetap melanjutkan diskusi itu di grup kami ya. Sehingga itu terus mengalir menjadi diskusi yang mengasyikkan gitu. Sampai-sampai ada yang mengatakan apakah bertentangan, kan ada hadis yang mengatakan bahwa silaturahmi itu memperpanjang usia ya. Redaksinya tentu tidak sesederhana itu, nanti kamu cari sendirilah ya. Bahwa silaturahmi itu akan memperpanjang usia. Bagaimana ayat itu dalam hadis diketemukan ayat dalam Al-Quran bahwa kematian itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Waktunya mati ya mati. Sedangkan hadis mengatakan silaturahmi memperpanjang usia, umur gitu. Dan itu sudah kita bahas di grup WA ya. Jadi nggak tahu nanti apakah akan aku unggah ke YouTube, itu kan bentuknya voicemail, bisa saja, tapi dia voicemail bentuknya ya, dan sudah kita bahas di sana. Oke. Aku itu orang yang suka baca sejak dari kecil ya. Jadi tahun berapa? Tahun 70 ya, 70 sekian, 70-an lah ya, ketika mamaku itu menyuruh aku beli apa gitu, kalau kami bilangnya kedai di Sumatera itu ya, beli lombok gitu, kalau kami bilangnya cabe di Jawa lombok ya, beli cabe dan segala macam. Aku masih ingat ya, mesti kan dibungkus koran gitu, itu korannya itu setelah aku kasihkan ini mak gitu kan, aku masih belum ya, sudah sekolah paling kelas berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin sekitar itu ya. Sama almarhumah mamaku, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, begitu juga almarhum bapakku ya. Itu aku kasihkan gitu ya, ini mak gitu, setelah disuruh ke warung belanja apa. Kan biasa kan ya, kami kaum proletar. Jadi kalau beli apa-apa itu yang ngecer.
ketengan katanya. Nggak mungkin beli cabai 1 kilo disimpan di kulkas, nggak lah ya. Kami ini bukan borjuis, kaum proletar ya. Ini mak cabenya kalau misalkan cabai gitu ya. Itu kebiasaan kami di Sumatera sana, di Pematang Siantar sana, itu dibungkus sobekan-sobekan koran gitu ya. Nah, setelah lomboknya kan kemudian cabenya itu dipindah di tempat gitu kan. Nah, bungkusnya itu aku ambil dan aku baca. Ya begitu itu. Aku jadi sejak usia SD, sejak kecil, sejak dini gitu ya. Aku memang suka baca, gitu ya. Aku suka baca. Itu yang terjadi pada diriku ya. Setelah aku besar juga begitu, aku tetap suka baca. Sampai sekarang aku baca. Sekarang karena ada apa namanya? Ada TikTok, ada YouTube, ada apa segala macam ini, aku jadi berubah. Dulu itu sebelum ada yang macam-macam ini, satu hari itu aku harus baca ya bukan satu buku sih ya. Ada satu buku itu kalau dia tebal itu bisa aku selesaikan ya kadang-kadang 1 minggu. Intinya tiap hari aku baca buku gitu loh ya. Ini ada 3 atau 4 bukuku itu, 5 mungkin masih baru, belum sempat aku baca sampai sekarang karena aku sudah sibuk di virtual ya. Ada YouTube, ada TikTok, ada segala macam, dan aku akan men-schedule ulang. Sepertinya itu nggak bagus kalau aku nggak baca buku ya. Nah, berikutnya aku suka mengclipping koran ya. Aku suka mengclipping koran, hal-hal yang menurutku bagus tuh aku clipping gitu. Nah, kemarin itu aku bersih-bersih bukuku yang aku tata ulang ya. Makanya pindah itu ya kadang-kadang tidak sepraktis yang kita pikirkan. Ya, aku kan pindah-pindah kontrak. Alhamdulillah sekarang ini sudah rumah sendiri ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah bersolawat, telah mensupport ya. Sudah rumah sendiri. Aku pindah di sini itu sudah 7 bulan. Tetapi semua itu belum tertata rapi. Termasuk buku-bukuku. Nah, kemarin itu aku coba menata rapi buku-bukuku. Aku menemukan catatan-catatan lama buku-bukuku, termasuk skripsiku ya. Dan itu original asli, ada tanda tangannya, ada stempelnya, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji ke laboratorium forensik. Itu asli ya. Bukan aku beli yang asli tak kasih yang palsu. Enggak begitu ya. Enggak begitu ya. Jadi banyak clipping-clipping, dan diantaranya ini. Nih ya. Itu enggak tahu ya, seperti Gusti Allah membimbingku ya. Mungkin kalau kata teman Kristen itu Roh Kudus yang membimbing gitu ya. Ketika kami di grup WA dan diawali dengan kajian virtual kemarin, berbicara tentang yang ujung-ujungnya berbicara tentang takdir ya dan usaha Qadariyah Jabariyah. Kok ya aku menemukan ini catatan lama ini. Ya, ini aku clipping oleh Julpan Baron. Nih. Yang di TikTok tolong tap-tap ya, aku nggak bisa kontrol karena HP-nya rusak ya. Jadi yang terjadilah teman, aku minta di tap-tap supaya nggak rungkat ya. Nah, ini aku foto. Aku foto ya, pakai HP ya. HP ini aku ada 3 HP ya. Ini HP yang khusus untuk kajian Isra, dan aku share ke grup WA. Nggak bisa terbaca. Karena apa? Karena ini lama dan kopiannya tidak begitu bagus dan tulisannya kecil, fontnya kecil. Ya, terus teman-teman bilang, Gus, di coffee pergalur ini. Aku bilang sudah aku coba, cuman nggak bisa gitu. Gini aja wes, besok pagi aku jelaskan via voicemail gitu. Nah, tadi sebetulnya aku mau jelaskan via voicemail, tetapi aku pikir-pikir karena ini jelimet, menjelaskan Jabariyah Qadariyah itu jelimet, maka aku pikir ya sudahlah aku bikin fikanya. Nah, sekarang inilah kita wujudkan dalam bentuk fika, video kajian. Ya, jadi ini dalam rangka memenuhi janjiku untuk Kang Mas Slamet ya.
Kang Slamet, maybe sometime aku kasih tahu ya bahwa sampean pernah tinggal di Kota Bumi ya. Nggak tahu sampean angkatan tahun berapa SMA SMP-nya. Ya. Aku sangat familiar dengan Kota Bumi. Di sana kan ada radio FM Mandiri kalau nggak salah. Ya. Mandiri. Oke. Sekarang aku baca ya tajuknya Melawan Hegemoni Takdir. Ini Kang Slamet, ini teman-temanku semuanya ya. Ini semoga kacamatanya nggak coplot. Ini masih dijepit-jepit belum dilem ini ya. Kacamatanya copot ya nggak bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan ya. Ini clipping yang aku simpan nggak tahu sudah berapa tahun. Banyak lagi clipping-clippingku ya. Kadang-kadang dimakan usia kertasnya rusak. Melawan Hegemoni Takdir oleh Julvan Baron. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah bangsa yang merdeka ini justru tengah berlangsung sejarah penindasan bangsa dengan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah penindasan atas nama negara oleh bangsa sendiri terhadap rakyatnya. Realitas tertindasan dan kemiskinan ya telah menjadi bagian integral bangsa ini. Segala bentuk penindasan di negeri ini justru semakin lestari dan subur sampai hari ini. Penindasan dapat dikategorisasi ke dalam dua bagian. Pertama, ketertindasan struktural. Pada bagian ini, ketertindasan dan kemiskinan disebabkan oleh struktur yang berada di luar diri orang yang tertindas. Struktur tersebut bisa jadi berupa struktur politik maupun struktur ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat yang tertindas. Untuk konteks Indonesia dalam bidang pertanian misalnya, ya, ketidakberpihakan itu sangat tampak. Pada musim tanam biasanya harga hasil pertanian melonjak tinggi sehingga harga bibit, pupuk dan obat-obatan pun ikut tinggi. Namun ketika menjelang musim panen harga drastis menurun dengan dalih bahwa ketika barang dalam kurung hasil panen yang tersedia melimpah maka nilai tawar akan menurun, seperti yang terangkum dalam teori permintaan dan penawaran ya. Akibatnya alih-alih kaum tani mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan taraf hidupnya, untuk mengembalikan modal saja mereka harus bekerja keras. Belum lagi jika suatu saat nanti undang-undang air bersih betul-betul dijalankan, maka dapat dipastikan belenggu ketertindasan akan semakin tebal. Kedua, ketertindasan mental. Ya. Ketertindasan semacam ini lebih disebabkan oleh faktor dalam diri kaum yang tertindas itu sendiri. Di satu sisi faktor ini menjelma menjadi sebuah ketidaksadaran ya akan ketertindasan. Di sisi lain dapat pula menjelma berupa apa yang disebut oleh Paulo Freire ya, namanya asik banget ya, dia nukil bukunya Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed ya, Pedagogy of the Oppressed ya, sebagai kesadaran magis ya. Yakni sebuah anggapan bahwa ketertindasan dan kemiskinan tersebut adalah sebuah jalan hidup dalam kurung takdir. Ya. Yang harus diterima dengan lapang dada, ikhlas. Jadi harus diterima. Sehingga pada bagian ini mereka yang tertindas cenderung menikmati ketertindasannya. Ya. Inilah yang dialami istilah sosiologi disebut sebagai desublimasi represif. Ya, apabila dilacak ke arah filosofisnya, faktor agama, ya,
adalah salah satu variabel dominan yang membentuk mental masyarakat tersebut. Betapa tidak, kekuatan transendental yang telah terlembaga dalam sebuah pemahaman teologi masyarakat transenden dia, ya, tidak imanen. Ya, ternyata berpengaruh signifikan bagi pembentukan perilaku dan gaya hidup manusia, ya. Juga tidak dapat dipungkiri, hal itu telah menghantarkan mereka kepada gaya hidup fatalistik. Ya. Sehingga pesan keadilan, anti kezaliman Tuhan yang dibawa oleh agama telah menjelma menjadi alat penindas. Pada kondisi semacam inilah statement Marx, maksudnya mungkin Karl Marx ya, yang mengusung komunis itu, yang mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat. Dalam kurung, religion is opium of the people, menemukan relevansinya, menemukan tempatnya, ya. Dia nukil buku-buku top ya, Julpan Baron ini. Oke. Itu sekapur sirinya ya, mukadimahnya. Kemudian kita masuk ke tahapan intinya. Reinterpretasi takdir, ya. Bertolak dari pernyataan di atas, maka menghadirkan sebuah interpretasi ulang terhadap konsep-konsep kunci agama yang meliputi qadar, ya, qadar dan takdir Tuhan merupakan sebuah keniscayaan, sehingga agama dengan perangkat teologisnya mampu menjadi kekuatan revolusioner dan transformatif progresif. Qadar dalam bahasa Arab adalah bentuk kata kerja dalam bentuk lampau. Jadi fiilnya madi ya, dalam kurung past tense, madi past tense, yang mempunyai arti menentukan, memutuskan, memerintahkan dan memfasilitasi. Ya. Dalam hal ini yang sebenarnya dimaksudkan dengan qadar itu adalah hukum alam, atau dalam teologi Islam lebih dikenal dengan istilah sunatullah. Gue sudah jelasin ya kemarin ya. Kalau kita nyebutnya sunatullah, orang-orang saintis biasanya hukum alam gitu ya. Oke. Gue minum dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di daerahku masih pagi, masih dingin. Oke. Aku lanjutkan ya. Mengutip teori harmoni yang diperkenalkan oleh Leibniz, waduh, nukilannya top banget Leibniz. Setidaknya dapat ditarik sebuah konklusi bahwa alam semesta ini tercipta dengan fungsinya masing-masing yang spesifik. Selanjutnya, spesifik fungsi itulah yang kemudian menjadikan alam ini berjalan dengan seimbang, sehingga terbangun sebuah harmoni. Senada dengan teori di atas, sebagian kosmolog seperti diungkap Pradana Boy ZTF menyatakan bahwa dalam menciptakan alam ini, Tuhan tak ubahnya seperti si pembuat jam. God is as a clockmaker. Layaknya seorang pembuat jam, maka ia hanya bertugas menyusun jam itu dan menciptakan hukum-hukum padanya, sehingga ia menjadi wujud yang sempurna, tidak hanya secara fisik tetapi juga fungsinya. Maka dengan atau tanpa kehadiran sang pembuatnya, jam tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan sang pembuat. Republika 23 Februari 2004. Ini 2004, sekarang 2005, berarti ini sudah 21 tahun ya. Tuaan ini ya Magra itu. Ya. Ya, makanya kertasnya banyak yang rusak. Aku mau komentar dulu tentang Pradana Boy ZTF. Pradana Boy yang dia kutip itu, yang dia nulis di Republika ya tentang jam itu aslinya Lamongan dia. Dia itu
sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada waktu itu dia bedah buku, ya, dan aku diajak oleh teman yang sudah berpulang, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Mas Ikhwan, ya, juga pemuda Muhammadiyah, ya, dan masuk struktural. Kalau aku kan tidak strukturalnya, ya, tidak masuk dalam strukturalnya. Dan aku juga banyak berteman dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan segala macam lah, ya. Oke. Waktu dia bedah buku, aku diajak oleh Kang Mas Ikhwan gitu, ya. Dan aku salah satu, itu ada 2 buku atau berapa yang dibagikan, dan salah satu yang mendapat hadiah dari Boy Pradana. Pada waktu itu aku belum kenal karena dia baru pulang dari Singapura. Dia dapat beasiswa di Singapura, dan semoga gara itu dapat beasiswa ke luar negeri, ya. Mohon bantuan doanya, ya. Kalau hukum itu ya ke Belanda, ya. Seperti almarhum Munir itu kan mau ambil studi berikutnya ke Belanda, tapi takdir mengatakan, itu takdir atau bukan itu, harus akhirnya wafat, ya, dengan serangkaian kejahatan manusia yang sampai sekarang nggak terungkap siapa sebetulnya otak pembunuhan Munir itu. Hanya kelas-kelas kerucunya aja yang tertangkap, ya. Bukunya itu ini. Nih. Ada tab-tabnya tuh? Tolong masih 300 tuh tab-tabnya tolong diseribukan, ya. Oke, aku lanjutkan. Ini bukunya Pradana Boy. Ketika dia pulang dari Singapura, dia bedah buku ini, judulnya Para Pembela Islam Pradana Boy ZTF, ya. Pertarungan konservatif dan progresif di tubuh Muhammadiyah. Jadi di tubuh Muhammadiyah sekalipun itu terjadi 2 gerbong, progresif, ya, dan konservatif. Ada yang ngomong, "Yuk mau ke kantor Muhammadiyah." Iya, yang lantai atas atau lantai bawah? Kalau kita mau ke Jakarta itu kan, artinya itu yang konservatif atau yang progresif gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu dinamika dalam sebuah organisasi bagus-bagus saja, ya. Jadi jangan kaget apabila di tubuh Muhammadiyah sendiri terjadi gerbong yang konservatif dan progresif, dan ini bukunya, ya. Nah, ketika dia diundang oleh Muhammadiyah Batu, ya, dia sempat datang, ya, dalam acara diskusi, tapi sayangnya lawan diskusinya nggak datang, gitu, ya. Jadinya monolog, nggak dialog. Ketika dia mau pulang, dia rumahnya kan di Malang, mobilnya mogok. Ya, akhirnya mobilnya dibawa mahasiswanya atau apa gitu, ya, untuk diservis atau apa gitu, nggak tahu. Dan dia pulang bareng aku dan tak ajak mampir ke kontrakanku. Aku masih kontrak, ya. Aku punya sepeda C70, kalau di Malang bilang sepeda wulung. Sepeda Honda C70 yang kecil tuh, ya. Ya, itu jenis Honda bebek pertama kali itu, ya. Aku punya itu, dia tak gonceng gitu. Terus sambil guyonan aku bilang, "Ini bukan zuhud loh, ya. Nanti kamu kira aku zuhud." Ya memang adanya sepeda ini gitu. Jadi kamu nggak usah kaget gitu. Seorang dokter kalau nggak salah dia, ya, pulang dari mana namanya? Dari Singapura digonceng pakai sepeda bebek. Dan itu sepeda mulung, sepeda lawas, ya. Kemudian dia kan setelah di Singapura melanjutkan beasiswa di Australia, dan itu sudah selesai, ya. Jadi aku berteman baik dengan Pradana Boy, dan dia yang memberikan Karl Armstrong sebagai saran untuk aku baca tulisan-tulisannya, ya. Karena dia tahu di mana domainku, dan kami saling tahu, ya. Banyak teman-teman mengatakan Pradana Boy itu liberal gini. Bagiku nggak ada masalah, senyampang dia tidak mengatakan semua agama sama. Bagiku ya silakan saja. Tapi kalau dia sampai mengatakan sama aku, dan selama ini belum, kalaupun kami ketemu, ya, dia santun orangnya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa semua agama sama. Kalau dia mengatakan semua agama sama, kita perlu duduk bareng itu. Ya. Jadi kalaupun teman-teman mengatakan, ya biasalah, ya, pesan-pesan, aku kira ya bagus-bagus saja. Pradana Boy liberal bagiku ya nggak ada masalah. Sebelum yang tadi itu, ya, selama dia tidak mengatakan semua agama sama, bagiku tidak ada masalah. Oke, aku lanjutkan. Ini belum selesai nih.
Ya, mau coplok kacanya. Dalam pandangan teori ini, maka Tuhan hanya bertugas menciptakan alam dan melengkapi alam ciptaannya itu dengan seperangkat hukum yang kemudian disebut sebagai hukum Tuhan. Kita menyebutnya sunatullah, ya, atau koda. Maka berjalannya alam tidak lagi memusingkan Tuhan untuk mengaturnya, karena tanpa kehadiran Tuhan pun alam ini akan berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada. Dengan kata lain, hukum alam inilah yang menjadi media Tuhan untuk berkehendak di alam semesta. Pada proses selanjutnya, setelah seluruh rangkaian alam ini tercipta, maka hukum-hukum tersebut melahirkan takdir Tuhan. Artinya, sekecil apapun sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sebenarnya adalah takdir Tuhan melalui kodalnya. Akan tetapi takdir tersebut bisa berupa bencana di satu sisi dan berupa sebuah kenikmatan di sisi lain. Hal ini sangat tergantung pada peran manusia untuk mempermainkan. Asik ya. Ya, untuk mempermainkan di sini, untuk memainkan dan memilih dari sekian banyak hukum Tuhan tersebut, ya. Oleh karena itulah ketertindasan bukanlah sesuatu hal yang given. Ya, dia tadi mengambil contoh kan petani. Tapi sampai sekarang ternyata petani kita tetap tertindas, ya. Tertindas. Aku kalau cerita panjang ini. Bagaimana dulu aku sempat kirim. Jadi ada teman dakwaku, dakwah di Timika, Papua, dan sekarang dia sukses bahkan bangun pesantren di sana. Dia selalu kirim duit ke aku karena aku nggak punya duit. Dia kirim duit ke aku, dia order bawang merah, sayur-sayuran dari sini kirim ke Timika sana. Perjalanan 2 minggu karena kapal kecil. Kalau yang pakai AC itu yang kontainer itu mahal. Ya. Jadi aku tahu bawang putih di sini itu 12.000 atau berapa? Lupa aku. Ya, tiba-tiba datang bawang putih tontonan kontainer dari Cina harga 2.000. Mampus petani batu. Mampus pus. 12.000 bertarung dengan 2.000. Dilepas di pasaran. Hancur. Sampai-sampai kalau aku sholat dulu, aku masih ngontrak. Kalau aku sholat ketemu teman-teman sholat yang dia petani, dia bilang, "Lah ongkos kirimnya dari Cina ke sini tuh berapa ya?" Begitu juga bawang putih, begitu juga wortel. Ya. Kita kan berpikir bagaimana Cina bisa melepas ke pasaran bawang putih dengan harga 2.000. Sementara di kita 12.000. Akhirnya kalah di pasaran, ya hancur. Petani sini itu nggak ada. Sekarang cari bawang putih yang dihasilkan oleh petani batu. Sampai mampus nggak ono. Itu seharusnya diselesaikan oleh otak-otak pemimpin. Kalau di sini wali kota yang cerdas. Tapi kalau ngurus sampah aja nggak becus, bagaimana mau ngurus pertanian? Jadi meskipun ini catatan 21 tahun yang lalu mengenai ketertindasan petani, tapi nyatanya sampai sekarang petani masih update tertindas. Temanku di pasturan dia bilang nggak nutut Gus nanam padi, karena apa? Biaya tanam padi dengan harga jual gabah nggak sesuai. Sekarang di sini apel sudah nggak ada. Kalau kamu pergi wisata ke daerahku, kota wisata Batu, kamu makan apel, bisa aku pastikan itu apel dari luar Batu. Karena apa? Secara ekonomi dia sudah nggak jalan karena biaya untuk bertanam apel itu cukup besar, sementara daya jual apelnya tidak bisa menutupi. Di samping ekologi, sistem lingkungan yang telah berubah. Karena apel itu perlu kondisional tertentu, ekologi tertentu. Di sini sekarang, dulu tahun 80-an kalau aku berjalan-jalan ke Batu, itu masih ada pedut, kata orang Jawa. Apa le pedut itu le? Yang hitam itu, yang putih itu. Terus apa pedut? Lupa aku bahasa Indonesianya.